Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syif Adli dari kelas 8C Estos Malam. Saya akan menjelaskan materi pertama dari mata kuliah perubahan sosial dan dampak sosial, yaitu materi pertama kekuatan teori pembangunan. Kekuatan teori pembangunan. 1. Tanpa teori, para ilmuwan akan kesulitan melakukan penelitian empiris. Para ilmuwan menggunakan teori untuk membantu mereka menentukan apa yang perlu dipelajari dan untuk membimbing mereka dalam mempertajam pertanyaan penelitian dan dalam memutuskan bukti apa yang diperlukan untuk mendukung argumen mereka. Dalam hal ini, teori adalah alat penelitian yang sangat kuat. Teori membentuk proses berpikir peneliti, meletakkan dasar bagi kerangka analitis mereka, memandu tesis penelitian mereka, dan menetapkan agenda penelitian mereka. Teori mengarahkan penelitian untuk mengadopsi metodologi tertentu, menarik mereka untuk memeriksa kumpulan data tertentu, dan mempengaruhi mereka untuk menarik kesimpulan dan implikasi kebijakan tertentu. Teori menuntut kesetiaan ilmuwan sosial. Ketika peneliti telah membenamkan diri dalam mazhab teoritis tertentu, mereka cenderung mengembangkan pandangan etnosentris, berpikir bahwa mazhab teoritis mereka sendiri adalah yang terbaik di bidangnya. Akibatnya, mereka sering melihat mazhab teoritis lain dengan jijik dan terkadang saling menyerang antar mazhab. Dinamika dan persaingan antar mazhab. Puncak perang teori sering berubah menjadi debat ideologis, pertarungan antara teori ilmiah dan doktrin ideologisnya. Selama periode polarisasi ideologis ini, para peneliti sering kali mengabaikan pandangan teoritis kubu lain secara total, seolah-olah tidak ada yang baik dalam pekerjaan pihak lain. Hanya setelah perdebatan emosional mereda, para ilmuwan sosial dari kubu yang berbeda dapat saling mendekati dan mulai menanggapi argumen pengkritik mereka dengan serius. Belajar dari kesalahan masa lalu mereka, ilmuwan sosial itu secara bertahap dapat memasuki poin kuat dari kritik mereka ke dalam mazhab teoritis mereka. Kecenderungan arah penggabungan ini mungkin tampak tidak lebih dari memasukkan anggur baru ke dalam botol-botol lama, tetapi upaya untuk mensintetis dapat membantu untuk merevitalisasi mazhab lama dan untuk merangsang arah baru dalam studi empiris. Mesti dicatat bahwa teori bukanlah entitas statis. Mereka menyerang teori lain dan mereka mempertahankan argumen mereka sendiri. Setelah terlibat dalam perdebatan teoritis yang panas, mereka dapat mengubah diri mereka menjadi alat penelitian yang lebih baik daripada sebelumnya. 3 mazhab dominan. Akhir 1905, bidang pembangunan didominasi oleh aliran modernisasi. Akhir 1960-an, mazhab ini ditantang oleh mazhab ketergantungan radikal. Akhir 1970-an, mazhab sistem dunia bangkit untuk menawarkan mazhab alternatif untuk mengkaji isu pembangunan. Akhir tahun 1980-an, tampaknya ketiga mazhab ini bergerak menuju konvergensi, berfokus pada modernisasi ketergantungan dan masa-masa pembangunan sistem dunia. Kuliah ini berupaya memeriksa 5 rangkaian pertanyaan. 1. Apa yang menjelaskan munculnya ketiga aliran perkembangan ini dalam konteks sejarah dan melalui warisan teoritis apa ketiga aliran ini muncul? 2. Dalam hal apa ketiga mazhab itu berbeda satu sama lain? Apa asumsi teoritis, teori kunci, dan implikasi kebijakan mereka yang unik? 3. Studi empiris klasik. Yang ketiga aliran ini terkenal. Sejauh mana studi-studi ini diinformasikan oleh teori-teori pembangunan? 4. Mengapa para kritikus menyerang ketiga aliran pembangunan ini? Apa yang salah dengan teori mereka dan studi empiris klasik mereka? 5. Bagaimana ketiga mazhab ini menanggapi kritik mereka? Sejauh mana mereka memasukkan poin kuat kritik mereka ke dalam teori mereka? Dan sejauh mana studi empiris baru mereka berbeda dari studi klasik mereka? Melalui pertanyaan-pertanyaan di atas, kuliah ini akan mengulas kemunculan, perkembangan, dan transformasi masing-masing ketiga mazhab pembangunan yang dominan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kuliah pertama ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.